Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya istiqo. Baiklah, pada video kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih atau good and clean government. Kelompok ini terdiri dari 7 anggota. Yang pertama Nini Anggriani, kedua Ahmad Hilmi Husnisyam, ketiga Hartati, keempat Elma Putri, kelima Muhammad Akram Nur Fauzan Suhud, keenam Raini Sativa, dan yang ketujuh Fitriani. Adapun dosen pembimbing kami yaitu Ustadz Agustan MPD. Baiklah, langsung saja mari kita membahas materi bagian pertama, yaitu pengertian kepemerintahan yang baik dan bersih. Good governance atau pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politician framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Adapun pemerintahan yang bersih, clean government, merupakan pemerintahan yang prioritas pembangunan lebih mengarah pada peningkatan kinerja, agar pemerintahan mampu menciptakan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Hilmi Husnisyam. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Saudari Nini Anggriani. Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggara pemerintahan dalam suatu negara. Seiring dengan adanya keinginan menyediakan tata pemerintahan yang baik dan bersih, maka sistem penyelenggaraan pemerintah di era sekarang hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemberdayaan dan pelayanan, responsif dan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kemitraan, desentralisasi, konsentrasi, kebijaksanaan, dan kepastian hukum. Sekian dari saya, yang akan dilanjutkan materi oleh pemateri selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam pemerintahan yang baik dan bersih. Yang pertama, partisipasi atau participation, artinya setiap warga negara memiliki kesetaraan suara dalam pembuatan kebijakan. Yang kedua, ketanggapan atas kebutuhan stakeholder dalam pengelolaan lembaga terhadap prinsip yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, kemampuan untuk menjabatani perbedaan kepentingan di antara masyarakat agar terciptanya konsensus bersama. Yang keempat, akuntabilitas, yaitu kejelasan mengenai fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban perangkat lembaga kepada stakeholder secara efektif. Yang kelima, transparansi atau transparency, yaitu adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi yang relevan dalam pengambilan kebijakan. Yang keenam, aktivitas didasarkan pada aturan kerangka hukum. Yang ketujuh, memiliki visi yang luas dan berjangka panjang dan menjamin keberlanjutan pembangunan sosial ekonomi. Yang kedelapan, kesetaraan dan kewajaran, yaitu perlakuan yang adil atas seluruh masyarakat dalam memenuhi hak-hak untuk mengangkatkan taraf hidupnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baiklah, kita melangkah ke materi yang keempat, yaitu struktur good governance. Ada beberapa struktur good governance, diantaranya yaitu yang pertama, hubungan antara pemerintah dan pasar, yaitu bagaimana kemampuan pemerintah dalam mengendalikan harga pasar sesuai dengan harga pasar itu. Hal ini bertujuan agar rakyat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan biaya yang tidak mahal. Yang kedua, yaitu hubungan antara pemerintah dan rakyat. Hubungan ini menyangkut pelayanan dan perlindungan yang diberikan pemerintah untuk rakyatnya. Yang ketiga, hubungan antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan, yaitu pemerintah memberikan kesempatan
kepada organisasi kemasyarakatan untuk ikut berpartisipasi. Yang keempat, hubungan antara pejabat yang dipilih dan pejabat yang diangkat, yaitu mengadakan pertemuan antara tokoh, politisi, dan lain sebagainya. Yang kelima, yaitu hubungan antara lembaga pemerintah daerah dan penduduk, baik pedesaan atau perkotaan, dengan memberikan izin tinggal. Izin tinggal ini diberikan kepada penduduk pedesaan yang sedang bekerja di daerah perkotaan. Yang keenam, hubungan antar lembaga legislatif dan eksekutif yang dilakukan dalam hal pembahasan perancangan undang-undang atau RUU. Nah, yang terakhir, hubungan pemerintah nasional dengan lembaga internasional, yaitu dengan menjalin kerjasama pada berbagai bidang untuk kemajuan bangsa. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Akram. Baiklah, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu MTI Masyarakat Transparansi Indonesia. Dalam perspektif MTI, Good Governance mensyaratkan 4 asas, yaitu transparansi, pertanggungjawaban, kewajaran atau kesetaraan, dan kesinambungan dengan pengertian sebagai berikut. Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik. Dan proses pembentukannya dengan ketersediaannya informasi seperti itu, masyarakat dapat ikuti sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah, sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi, checks and balance system. Kewajaran atau kesetaraan bermakna memberikan kesempatan yang sama bagi semua kelompok masyarakat untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan publik. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Rani Satipa, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi. Sebelumnya perkenalkan, saya Rani Satipa dari kelompok 2 dengan NIM 21020-313 kelas PBA 2A. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang persyaratan Good and Clean Governance atau pemerintahan yang baik dan bersih. Persyaratan good governance di sini ada 5. Yang pertama adalah mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik, seperti memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara. Kemudian yang kedua, berupaya mewujudkan akuntabilitas publik. Kemudian yang ketiga, tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan. Yang keempat, adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan atau informasi yang bersumber dari pemerintah, kemudian elemen swasta dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Kemudian yang terakhir adalah terciptanya transparansi dalam kebijakan dan implementasinya, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui keputusan pemerintah lebih terjamin. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Fitriani. Kepadanya dipersilahkan. 7. Penerapan pemerintahan yang baik dan bersih di Indonesia. Penerapan Good Government. Good Governance di Indonesia mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi, yang dimana pada masa era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih. Akan tetapi, penerapan good governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya, sebab masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan 2 produk utama good governance. Namun, hal tersebut tidak berarti gagal untuk diterapkan. Banyak upaya yang dilakukan pemerintahan dalam menciptakan iklim good governance yang baik. Di antaranya ialah mulai diupayakannya partisipasi informasi terhadap publik mengenai APBN sehingga memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan dan dalam proses pengawasan.
Pengelolaan APBN dan BUMN dengan landasan good governance yang kuat diharapkan akan membawa bangsa Indonesia ke dalam suatu pemerintahan yang bersih dan amanah.